Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk pertemuan ke-57 dan kali ini kita lihat perbedaan penggunaan just versus only. Oke? Nah, kedua kata ini umumnya kita maknai dengan kata hanya. Kita lihat contoh kalimatnya. Just you and me, hanya kamu dan saya. Tentu Anda pun dapat menggunakan only. Oke? Kita lihat contoh lagi. I just ate 2 slices of bread. Saya hanya makan 2 potong roti. Pada kalimat ini pun Anda dapat menggantikan just dengan only. Oke? Nah, itu untuk pengertian hanya dari just and only. Sekarang kita lihat just. Selain bermakna hanya, just pun dapat dimaknai barusan. Misalkan, he just sent the email. Dia barusan kirim emailnya. Atau, I just ate 2 slices of bread. Contohnya sama dengan contoh sebelumnya. Namun ingat, just dapat kita maknai dengan hanya, ataupun dapat kita maknai dengan barusan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti tergantung konteksnya. Misalkan pada kalimat ini, saya maknai dengan barusan, karena maksud saya adalah, I'm still full. Saya masih kenyang, karena saya barusan makan. Oke, kita lihat contoh lagi misalkan, kalimat yang sama, he just painted the fence. Namun kita bisa maknai hanya atau barusan tergantung dengan konteksnya. Pada kalimat pertama, just di sini kita maknai hanya karena maksudnya, dia tidak mengecat dindingnya. Dia hanya mengecat pagarnya. Oke? Nah, pada konteks kalimat kedua, di sini kita maknai barusan, karena maksudnya, dia barusan cat pagarnya. So, it's still wet. Sehingga pagarnya masih basah, so jangan dekat-dekat. Oke? Bisa kita sesuaikan dengan konteksnya. Nah, untuk amannya, Anda pun dapat meletakkan just sebelum benda. Misalkan pada kalimat ini, just-nya diletakkan sebelum benda. 2 slices of bread. Dan ini maknanya hanya, bukan barusan. Oke? Kalau sebelum kata kerja seperti kalimat ini bisa bermakna hanya 2 potong roti atau barusan makan. Tetapi pola seperti ini cukup dengan hanya, bukan barusan. Oke? Nah, only ketika dengan pola ini sama. Baik dengan pola ini maupun dengan pola ini, artinya hanya, bukan barusan. Karena only tidak mempunyai makna barusan. Oke? So, only Anda dapat menggunakan 2 pola ini. Oke? Mudah-mudahan Anda bisa paham. Sekarang kita lanjut. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Anggap rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. Nah, kira-kira peran atau fungsi kata saja pada kalimat ini apa? Mungkin perhalus atau mempersilahkan. Nah, pada situasi seperti ini, just pun dapat kita gunakan dan dapat dimaknai saja. So, anggap rumah sendiri, make yourself at home. Nah, di sini bisa kita tambahkan dengan just. Just make yourself at home. Oke? Kita lihat contoh lagi. Bicaralah, jangan malu-malu. Bicara saja, jangan malu-malu. Kita pun tentu speak up, don't be shy. Dapat menggunakan just speak up, don't be shy. Oke? Bisa juga sebagai penekanan. Anda pun mungkin sering melihat kalimat just do it. Ini slogan dari Nike. Kita maknai, do ini ada melakukan, so, lakukan saja. Oke, kita lanjut, kita lihat makna lain dari kata just. Misalkan, the building is in front of the bank. Gedungnya berada di depan bank. Sekarang kalau saya tambahkan just, the building is just in front of the bank. Kira-kira apa maknanya?
Ya, just pun dapat kita maknai dengan persis atau tepat. So, gedungnya ya berada di depan bank. Untuk kalimat ini bisa kita tambahkan gedungnya persis atau tepat di depan bank. Oke? Contoh lain lagi misalkan, this is what I'm looking for. This is just what I'm looking for. Ya, bisa kita maknai ini ya apa yang saya cari. Misalkan Anda sedang mencari sesuatu, kemudian menemukan, ya Anda mengatakan, ya ini apa yang saya cari. Kemudian ketika Anda menambahkan kata just, ya ini penekanan, ya bisa kita maknai persis atau tepat. Ini persis apa yang saya cari. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat fungsi kata just lainnya. Nah, sekarang kita lihat just yang bermakna hanya. Kalau sebelumnya kita lihat hanya digunakan dengan benda, ya hanya kamu dan saya, hanya 2 potong roti. Sekarang kita lihat hanya pada kata kerja atau aktivitas. I wanna talk for a few minutes. Ya, I just wanna talk for a few minutes. Ini tidak kita maknai barusan ya. Ini konteksnya berbeda. So, kita maknai saya mau bicara sebentar. Saya hanya mau bicara sebentar. Ya, hanya di sini bisa kita maknai sekedar. Oke? Nah, Anda pun dapat menggunakan only. I only want to talk for a few minutes. Maknanya sama. Saya hanya mau bicara sebentar. Hanya saja ketika Anda ketika Anda menggunakan only, penekanannya lebih ke waktunya. Ya, hanya sebentar. Sedangkan pada just, ya, bicaranya. Hanya sekedar mau bicara. Kita lihat contoh lagi. I'm just looking around. I'm only looking around. Ya, artinya sama. Saya hanya lihat-lihat. Ya, saya hanya lihat-lihat. Namun ketika menyatakan sekedar, ya, just kedengaran lebih natural dan lebih halus dibandingkan dengan only. Oke, kita lihat lagi fungsi just lainnya atau arti just. You look great with that hat. Ya, saya tambahkan just di sini. You look just great with that hat. Kira-kira apa maknanya? Ya, just pun dapat dimaknai benar-benar atau sungguh. So, kamu kelihatan keren dengan topi itu. Ya, kamu kelihatan benar-benar keren dengan topi itu. Oke? Contoh lagi misalkan, that is awesome. That is just awesome. Ada penekanannya gitu. So, kita maknai itu luar biasa. Ya, itu benar-benar luar biasa. Oke, sekarang kita lihat makna just yang terakhir yakni ya, adil. Anda lihat just ini berasal dari kata justice. Oke? Kata bendanya justice, ya, kata sifatnya just. Justice adalah keadilan, ya tentu just, ya adil. Kita lihat contoh kalimatnya. Fight for justice, ya berjuang untuk keadilan. Contoh dengan just misalkan, the decision wasn't just. Ya, keputusannya tidak adil. Atau tidak fair. Ini sama maknanya, hanya saja just, ya artinya dari justice, keadilan, ini lebih sering digunakan pada situasi formal. Misalkan pada pengadilan. Ya, keputusan-keputusan yang dibuat pada pengadilan. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat, ya, makna lain dari only. Ya, only pun ini cenderung digunakan ketika menyatakan, ya, satu-satunya. Misalkan, I have only one sister. Ya, ini karena ada satu-satunya saudara perempuan. Pada kalimat ini, Anda pun dapat menggunakan just. Namun sekali lagi, ketika satu-satunya, penggunaan only lebih kuat. Oke? Perhatikan kalimat ini. She is my only sister.
Ya, dia adalah satu-satunya kakak perempuan saya. Nah, pada konteks kalimat ini, ketika satu-satunya, kemudian ada penggunaan my, your, atau their, our, kata ganti kepunyaan, maka just tidak bisa digunakan. Oke? Ketika ada artikel berupa kata ganti kepunyaan. Selain kata ganti kepunyaan, ya, she's the only woman in the family. Dia wanita satu-satunya di keluarga. Nah, ketika ada artikel the yang digunakan dengan only untuk menyatakan satu-satunya, maka pada kalimat ini just tidak bisa digunakan. Oke, sekali lagi menyatakan benda satu-satunya only lebih kuat dari just. Namun ketika ditambahkan kata ganti kepunyaan, my, your, dan seterusnya, ya maka just tidak bisa digunakan, hanya only. Begitupun ketika ada artikel the. Hanya bisa the only, Anda tidak bisa mengatakan the just. Oke, kita lanjut. Kita lihat fungsi lainnya dari only. Perhatikan kalimat ini, mereka kembar siam, hanya Rido lebih tinggi. Nah, ada kata hanya di sini yang bermaksud tetapi. Ya, kadang kita menggunakan kata hanya sebagai ganti dari kata tapi. So, pada kalimat ini, tentu kita bisa menggunakan only. Ya, Rido is taller. So, only pun dapat kita maknai hanya atau hanya saja. Contoh lain misalkan, I'd like to go with you, only I have to work. Ya, saya mau ikut kamu, ya pergi dengan kamu, ya only, hanya saja saya harus kerja. Oke, kita lanjut, kita lihat makna only lainnya. Only pun dapat kita maknai dengan baru. Baru ini digunakan untuk waktu, bukan untuk benda. Bukan untuk mobil baru, rumah baru, dan seterusnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Ya, baru tadi pagi saya dengar beritanya. Ya, kita sering menggunakan kata baru ya pada situasi seperti ini. So, di sini kita bisa menggunakan kata only. Ya, only this morning I heard the news. Contoh lain lagi misalkan, baru 2 hari yang lalu dia telepon saya. Ya, baru di sini kita bisa gunakan lagi-lagi only. Ya, tentu ya digunakan untuk waktu. Only 2 days ago he called me. Oke, saya kira itu untuk just dan only. Sekarang kita masuk ke latihan. Ya, seperti biasa, Anda coba terjemahkan, ada kata hanya barusan, ya, dan seterusnya. Anda bisa menggunakan kata only atau just. Ya, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Sekarang kita lihat, yang pertama, kamu butuh berapa? Ya, untuk berapa? Karena di sini uang, so, how much? How much do you need? Saya hanya punya 100. Ya, tentu Anda bisa mengatakan, I have only 100. Ataupun Anda dapat meletakkan only, ya, I only have 100. Ya, saya hanya punya 100. Pada konteks ini, Anda pun tentu dapat menggunakan just. I have just 100. Atau I just have 100. Oke? Kita lihat yang kedua. Lelaki yang pakai jaket hitam itu, the man, ya ini keterangannya yang pakai jaket hitam, langsung pakainya kita buat gerund, wearing black jacket, ya barusan. Ya tentu kita gunakan just, bukan only. Ya, kena rampok atau dirampok. Nah, di sini pun Anda dapat menggunakan get. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Karena lampau, get-nya untuk kena kita pakai got. Ya, kata kerja bentuk ketiga robbed. Oke, ini dibahas pada materi tentang get. Kita lihat yang ketiga,
ide kamu benar-benar brilliant. Ya, benar-benar. Ya, your idea, ya bisa kita gunakan lagi-lagi just brilliant. Oke? Saya suka, ya, I love it. Sebut saja nama saya dan saya akan datang. Ya, ini adalah lirik lagu kalau tidak salah Michael Jackson. So, bisa kita maknai. Ya, just call my name and ya, I'll be there. Berikutnya, saya tidak bermaksud apa-apa. So, I don't mean anything. Ya, saya hanya bertanya. Saya hanya sekedar bertanya. Ya, kita bisa gunakan I'm just asking. Oke? Berikutnya, kita berasal dari kota yang sama. We come from the same city. Hanya saja. Ya, hanya saja di sini bisa kita gunakan ya, only. Saya tinggal lebih dekat ke bandara. I live, ya, lebih dekat, closer to the airport. Berikutnya, baru tahun lalu saya ikut bisnis ini. Kalau kamu, ya, baru berhubungan dengan waktu. So, baru tahun lalu Anda bisa mengatakan only last year I joined this business. Kalau kamu, ya, bisa kita gunakan what about you. Oke, kita lihat yang terakhir. Saya hanya bicara dengan dia. Ya, Anda bisa menggunakan only. I only spoke with her. Namun perhatikan pada kalimat saya hanya bicara dengan dia bisa mempunyai dua makna. Bisa berfokus kepada dia, artinya saya hanya bicara dengan dia, tidak dengan orang lain. Ataupun saya hanya bicara, fokusnya kepada bicaranya. Yang mana artinya, saya hanya bicara dengan dia, saya tidak berbuat yang lainnya. Ya, fokusnya hanya bicara. Oke? Nah, dalam bahasa Inggris, I only spoke with her, punya kemungkinan dua makna yang sama. Kecuali ketika Anda menggunakan kalimat, I spoke, kemudian Anda menggunakan only. I spoke only with her. Nah, ini maknanya hanya satu. Fokusnya ke dia. Saya hanya bicara dengan dia, tidak dengan orang lain. Namun ketika kalimat ini, dengan pola seperti ini, bisa bermakna, ya, saya hanya bicara, tidak berbuat yang lainnya. Oke, mungkin sedikit ribet, mudah-mudahan Anda bisa ikut. So, sampai di sini, terima kasih dan kita ketemu lagi pekan depan.